Konsekuensinya satu, secara fisik saya sakit. Yang kedua, ada kendala di dalam saya menjalani kehidupan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, begitu saya tamat kuliah, kerjaan sehari-hari saya itu ngirim surat lamaran, satu pun nggak ada yang terima. Teman-teman seangkatan saya itu semuanya udah kerja, saya aja yang belum. Gitu. Jadi waktu itu saya nggak ngerti bahwa di dalam diri saya itu ada sesuatu yang menarik saya untuk bahwa mendapatkan pekerjaan pun itu susah karena dia sangat takut ditinggalkan. Dan ya setelah saya selusuri bahwasanya waktu kecil itu memang kehidupannya itu terabaikan. Ya, dear Made Swenten, kamu sebetulnya adalah orang yang sangat luar biasa. Sekalipun kamu pemalu, tapi kamu punya potensi untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun yang kamu inginkan. Di salah satu penyebabnya itu adalah karena ada inner child itu yang perlu perhatian, gitu. Dan ini bisa kita lakukan penyelesaiannya lewat surat, ya, lewat ngobrol, gitu, ngopi bareng lah, ngopi gitu bareng ya, dengan inner child, kita, gitu. Emosi meledak karena pelukan itu kan rasa penerimaan ya, dan pelukan dari orang tua kepada anak itu kan recharge, bertrai. Dynamic meditation. Dynamic meditation. Dynamic meditation itu setelah kita dilakukan saktipat abhiseka tadi, kita duduk, setelah itu pejamkan mata, ada satu musik gitu ya, dan itu juga diberikan adanya satu sugesti-sugesti tertentu. Nah, kita melakukan meditasinya itu kayak begini, goyang-goyang begini, gitu, sampai goyangan dari tubuh kita itu tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Sama dengan beberapa orang sekarang itu ada yang mengganti dynamic meditation itu dengan gerakan tangan kayak begini. Digerakkan tangannya kayak begini, setelah itu tangan sendiri itu bergerak secara otomatis dia. Nah, setelah itu baru kita kendalikan supaya tangan itu bisa berhenti. Gitu, sehingga kita sudah melakukan satu koneksitas itu dengan energi-energi tertentu. End goal-nya apa sih dynamic meditation itu? Dynamic meditation ini end goal-nya itu adalah kita memastikan diri itu bisa menyatu dengan alam. Kita bisa menyatu dengan energi kosmik. Tanda kita belum dan sudah menyatu itu parameternya apa? Kalau sudah menyatu, parameternya yang saya rasakan, yang saya alami waktu itu dan sampai sekarang ini adalah di daerah tengkuk ini kayak berat, seperti apa yang namanya kaku gitu ya, seperti kaku, dan keseringan itu rasanya itu panas. Gitu. Itu tanda-tandanya bahwa kita itu sudah menyatu dengan energi tertentu. Terus manfaatnya kalau udah panas kayak gitu dan itu dianggap sebagai sudah menyatu dengan semesta apa? Kita bisa gunakan untuk healing diri sendiri juga bisa. Kita bisa gunakan untuk menghealing orang lain. Kita juga bisa gunakan untuk melakukan healing terhadap tumbuhan misalnya. Tanah ya, biasanya yang saya healing itu bukan tumbuhannya tapi tanahnya. Itu yang saya healing, termasuk juga binatang bisa, termasuk juga alam juga bisa. Kaitannya panas sama penyatuan dengan alam itu gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail gitu, karena kalau misalnya tujuannya adalah menghealing, apakah itu satu-satunya variabel gitu? Tanpa itu nggak bisa gitu kita menghealing. Yang saya alami, salah satu variabelnya itu adalah rasanya panas. Gitu, termasuk juga di telapak tangan gitu ya, kalau sudah mengakses energi-energi kosmik gitu ya, atau memunculkan energi potensi diri gitu ya, telapak tangan ini rasanya panas dia. Itu yang biasanya rasanya itu biasa-biasa saja gitu ya, tiba-tiba rasanya itu panas, termasuk juga ada getaran-getaran. Itu. Dan ada beberapa orang yang menyatakan rasanya dingin gitu ya. Nah, kalau saya tidak pernah merasakan rasanya dingin, itu jarang sekali yang saya rasakan dingin. Keseringan yang saya rasakan itu adalah panas. Gitu, hangat ya, hangat mulai dari kepala biasanya itu rasanya hangat, termasuk juga di telapak-telapak tangan ini,
itu rasanya panas gitu. Nah ini yang saya gunakan untuk melakukan healing terhadap diri sendiri. Oke. Ya. Kembali ke tentang inner child-nya Pak Made tadi, mungkin dilanjutkan dari yang ceritanya perlakuan bapak yang temperamen, ayah yang temperamen tuh konsekuensinya gimana gitu? Konsekuensinya satu, secara fisik saya sakit. Yang kedua, ada kendala di dalam saya menjalani kehidupan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, begitu saya tamat kuliah, kerjaan sehari-hari saya itu ngirim surat lamaran, satu pun nggak ada yang terima. Teman-teman seangkatan saya itu semuanya udah kerja, saya aja yang belum. Gitu. Jadi waktu itu saya nggak ngerti bahwa di dalam diri saya itu ada sesuatu yang menarik saya. Untuk bahwa mendapatkan pekerjaan pun itu susah. Apalagi untuk mendapatkan uang, itu lebih susah lagi. Gitu. Dan itu menjadi realita bagi kehidupan saya. Nah, akhirnya setelah saya mengerti, nah pola itu yang saya benar-benar saya rubah. Gitu, termasuk juga pola asuh terhadap anak saya, itu saya rubah. Saya tidak melanjutkan pola asuh dari bapak saya yang saya gunakan untuk mengasuh anak saya, dan benar-benar saya rubah, totally saya rubah. Tapi pada saat ngirim surat lamaran kerja, terus kemudian udah merasa banyak dikirim kemana-mana, tapi tidak ada yang dipanggil dan tidak ada yang menerima, kenapa larinya justru ke pola asuh? Kenapa nggak misalnya lari kayak, jangan-jangan karena saya nggak punya networking, saya nggak punya kenalan, skill saya mungkin yang belum diketahui. Kenapa larinya ke situ? Salah satunya bisa jadi skillnya ya, bisa jadi skillnya. Namun saya bisa memastikan waktu itu skill saya di bidang perhotelan itu saya sudah memahami. Ya, karena saya di samping di kampus juga belajar, termasuk juga saya melalui on the job training. Nah, kalau dibilang koneksitas saya nggak punya. Banyak beliau-beliau itu yang sebagai personal manager waktu itu kenal sama saya. Karena beliau waktu kuliah itu saya sering ke hotel-hotel. Itu untuk melakukan kunjungan-kunjungan. Gitu. Nah, ada yang interview bahkan sampai interview kedua, pada akhirnya itu saya kandas lagi. Gitu. Dan akhirnya karena bidang saya, latar belakang saya itu adalah seorang petani gitu ya. Pada akhirnya saya nyemplungnya itu jadi tukang kebun pada saat itu. Gitu. Dan disitulah saya banyak belajar dari bos saya, dari Profesor Adnyano Manuabo ini, bahwa segala sesuatunya itu ya yang saya anggap itu mutlak, itu tidak mutlak. Salah satu contoh, saya tes psikologi waktu SMA, saya dikatakan itu introvert. Dah selesai kuliah, saya ikut tes psikologi yang kedua, dikatakan introvert lagi, dan di sana disarankan bahwa saya tidak punya satu related untuk bekerja dengan orang. Akhirnya dari cita-cita saya untuk menjadi penyiar, termasuk jadi profesor waktu itu, saya alihkan. Itu ya cukup jadi petugas laundry saja. Gitu ya, kan tidak ketemu sama orangnya nih Mas. Saya paling-paling ketemu sama pakaiannya doang gitu loh. Nah, akhirnya saya dipanggil oleh Profesor Manuabo. Sudah kerja di mana? Saya katakan belum kerja gitu ya. Karena saya mencari posisi yang tidak related dengan ketemu banyak orang. Karena ini hasil adalah tes psikologi. Saya dimarahi. Itu hanya kecenderungan gitu loh. Tapi yang utama itu adalah bagaimana sekarang waktu itu saya bagaimana belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Gitu. Akhirnya saya digembleng sebagai tukang kebun di situ tuh. Gitu. Nah, lanjut Pak. Begitu saya jadi tukang kebun tahun 90, tahun 93 itu saya dikasih kerjaan tambahan sebagai kurir. Sebagai kurir, ngantar surat undangan, termasuk juga menerima pembayaran waktu itu kan saya bekerja di Yayasan Putra Rahayu Manuabo itu, bidang fokus usahanya itu adalah di konsultan manajemen.
Jadi saya ketemu sama orang-orang yang punya decision maker waktu itu. Salah satunya Bapak Karwo tadi, yang saya benar-benar jadikan model waktu itu. Itu, dan akhirnya di samping saya tetap belajar, tetap bekerja keras, tahun 97 terjadi satu perubahan yang sangat-sangat luar biasa di bidang karir saya. Jadi dari tukang kebun, seperti saya ceritakan tadi, tahun 97 itu saya itu menjadi personal and training manager. Gitu. Jadi panjenengan bisa melakukan transformasi dalam konteks karir itu karena intensi, atensi, dan koneksinya benar-benar diarahkan, difokuskan ke figur otoritas, figur idola tadi yang bernama Bapak Karwo tadi, yang akhirnya secara mindset, secara belief dan tindakan secara nggak langsung nular gitu bahasanya mungkin ya, terjadi transformasi gitu. Dan itu mungkin bisa jadi pelajaran buat saya, buat teman-teman semuanya gitu, untuk terus bertumbuh. Itu caranya ternyata banyak gitu. Ada yang seperti Pak Made cocok dengan copy paste cara-cara seperti itu gitu ya. Dan ini mungkin juga sesuatu yang mungkin sangat berguna untuk diterapkan buat teman-teman adik-adik kita yang masih muda-muda gitu. Nah, kembali Pak terkait dengan inner child tadi ya. Bahwa ternyata apa yang kita alami di masa kecil sangat menentukan jalan hidup kita masing-masing gitu. Kadang pertanyaan nakalnya, kita ini sebenarnya bertumbuh, sedang hidup sebagai orang dewasa, atau jangan-jangan kita hidup sebagai anak kecil yang tubuhnya aja yang setiap hari lebih besar gitu. Iya apa enggak gitu kira-kira ya. Inner child ini berbeda dengan sikap kekanak-kanakan ya. Itu berbeda. Jadi inner child ini adalah apa yang kita alami pada waktu kita kecil, ya, yang memunculkan adanya satu pola tertentu di sana yang tertanam di dalam diri kita, khususnya yang tertanam di dalam mental kita, dan ini yang mempengaruhi belief kita, mempengaruhi nilai-nilai yang kita anut, termasuk juga hal ini yang menentukan atau mempengaruhi kepribadian kita, bahkan sampai ke karakter kita. Dan inilah yang sekarang setelah kita dewasa, yang sering tanpa kita sadari itu menjadi penghambat kita. Ya, contoh misalnya kayak saya, akhirnya saya menyadari kenapa saya jadi dulu sangat pemalu gitu ya, karena memang dididik sering saya disepelekan gitu. Kamu mau jadi apa? Kamu tidak becus dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, termasuk juga pengalaman-pengalaman yang saya temukan dari beberapa pasien yang saya tanganin gitu, dan ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi fisiknya, terhadap kondisi kehidupannya, dan ini juga berpengaruh bagaimana yang bersangkutan itu berkarir, bagaimana yang bersangkutan itu menjalani kehidupan di dalam rumah tangganya. Itu ada orang yang sangat pencemburu, posesif, ya, karena dia sangat takut ditinggalkan. Dan ya setelah saya selusuri bahwasanya waktu kecil itu memang kehidupannya itu terabaikan oleh orang tuanya, oleh pengasuhnya pada saat itu. Itu, dan ini yang menjadikan orang ini begitu takut merasa kesepian, begitu takut ditinggalkan. Sehingga perilakunya menjadi apa? Perilakunya menjadi pencemburu. Menjadi posesif. Posesif. Iya. Dan ketakutan itu tidak diterima. Suka ngatur. Tapi tidak suka diatur. Nggak suka diatur. Gitu. Tapi suka ngatur gitu loh. Nah, kalau mendapatkan pasangan yang seperti ini, sedangkan pasangannya ya kebetulan diasuh dengan pola yang berbeda, ya tentunya terjadi konflik. Iya, saya banget tuh ya. Suka ngatur tapi nggak suka diatur. Gitu. Iya. Nah itu ya menandakan bahwa inner child itu belum tersembuhkan. Terus caranya gimana? Yang ada istilah inner child-nya diajak ngopi, itu teknisnya gimana? Ada beberapa cara. Yang pertama bisa nulis surat. Inner child-nya dikasih surat. Iya. Contoh. Misalnya Made Swenden waktu kecil,
Ya, dear Made Swenten, Oke. kamu sebetulnya adalah orang yang sangat luar biasa. Sekalipun kamu pemalu, tapi kamu punya potensi untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun yang kamu inginkan. Kamu tidak salah dan kamu tidak sendirian. Ada Made Swenten yang sudah dewasa yang selalu menemanimu. Misalnya seperti itu. Itu bahasa ngopi itu quote and quote ya. Iya, quote and Tapi quote. kalau misalnya kasusnya kayak gini nih, dia tumbuh, misalnya dari kecil tuh ayah ibunya udah pergi ke luar negeri, dia tinggal sama nenek, sama adik, terus kemudian dari kecil tuh, ya memang dia sukanya tuh main-main kayak boneka, ya kan? Padahal dia cowok, lemah gemulai gitulah ya, istilahnya sekarang boti atau apa gitu ya. Nah, akhirnya waktu sekolah pun dia juga dapat banyak bully dong dengan kepribadian dia yang seperti itu gitu ya. Dan waktu remaja banyak hal yang dia alami gitu ya. Nah, kalau misalnya panjenengan karena sudah belajar banyak hal, khususnya saya ingin mendapatkan solusi dalam konteks spiritual memandang ini gimana gitu. Dan ini kan anak kadang tersiksa juga. Wong saya kayak gini juga nggak pengen gitu. Dari sononya udah kayak gini gitu. Nggak tahu, saya sama cewek juga nggak terlalu nafsu gitu kan. Nah, mungkin nafsunya sama cowok barangkali gitu. Nah, bagaimana panjenengan memberikan solusi kepada si anak yang mengalami hal seperti ini dan kepada orang tua yang memiliki anak yang kondisinya begini? Bagaimana, Pak? Dan ini related dengan pengalaman saya ya. Satu dengan pasien, yang kedua adalah dengan karyawan saya. Ada yang seperti itu. Karena pola asuhnya dulu diasuh oleh neneknya lebih banyak, karena kakeknya juga masih sibuk. Dan yang kedua, kasus yang saya temukan adalah kakak-kakaknya ini cewek semua. Jadi yang dia model setiap hari itu adalah kakaknya. Ya suka pakai lipstick, suka pakai bedakan, ya suka pakai pakaian-pakaian yang seksi-seksi yang seperti itu, sehingga celananya pink gitu ya. Terus badan kekar gitu ya. Tapi begitu mau kesandung itu keluar gitu. Suka nge-gym gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini itu kan sebetulnya itu kan boleh dikategorikan itu tidak normal lah. Oke. Ya sesuai dengan jenis kelaminnya gitu ya. Tapi menurut dia kadang-kadang itulah yang normal. Menurut yang bersangkutan gitu. Nah, pasti akan saya tanya dulu. Saya akan cari tahu dulu orang ini menyadari nggak bahwa dia ada sesuatu yang harus dia perbaiki. Gitu. Nah, kalau dia mengatakan nggak usah, saya lebih nyaman begini. Udah menikmati ya. Sangat menikmati. Itu gitu tidak ya. dianggap sebagai sebuah kesalahan, suatu hal yang lumrah menurut dia. Gitu ya. Sesuatu yang wajar menurut dia. Gitu. Nggak ada salah dengan saya gitu. Nah, kalau yang seperti ini cukup sulit saya masuk. Gitu, cukup sulit. Karena dia keyakinannya dia itu yakinnya bahwa dengan kondisi beginilah saya yang terbaik. Gitu. Tapi ada juga ya memang yang mengatakan bahwasanya I'm gay. Tapi saya tidak nyaman. Nah, berarti kan dia menyadari ada sesuatu yang harus dia perbaiki. Nah, kalau di yang seperti ini lebih mudah saya tanganin. Lebih mudah saya tanganin, termasuk juga mencari penyebab di masa lalunya ini. Nah, penyebab di masa lalunya ini yang kita coba bantu untuk melakukan healing. Artinya ketika kemudian si anak ini atau seseorang ini dia sudah aware, dia sudah menyadari ada sesuatu yang nggak benar dalam diri saya, itu perubahan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Yang susah adalah ketika kemudian dia sudah menikmati, aku gay aja. Bahkan aku menikah nanti pun juga aku akan cari pasangan yang cewek itu juga suka sama cewek, aku suka sama cowok, aku akan tinggal serumah. Ini adalah preferensi kita berdua, gitu ya. Kalau yang seperti ini cukup susah. Ada beberapa teman saya yang meminta bantuan saya untuk menangani saudara-saudara yang seperti itu, cukup susah buat saya. Gitu, karena dia udah benar-benar merasa ini
saya ini gitu loh. Oke. Ini saya gitu. Pak, kalau panjenengan kan sudah nggak muda lagi gitu, artinya kan sudah memakan asam garam kehidupan nggak karu-karuan gitu ya. Melihat banyaknya perilaku-perilaku yang seperti itu, LGBT, itu tuh normal, alami, atau sebenarnya memang ada kekuatan besar yang mensponsori itu lewat influencer, lewat fun food, fashion, film dan lain sebagainya, atau gimana Pak? Kalau saya melihat begitu, saya tidak menyalahkan. Oke. Saya tidak menyalahkan. Saya melihatnya itu dari sisi yang netral, dari sisi yang netral. Karena bagaimanapun juga itulah kondisi hidup yang dia ciptakan sendiri kan sebetulnya, gitu. Dan yang bersangkutan itu menikmati hal itu terjadi, gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan satu norma tertentu, jelas yang bersangkutan itu melakukan penyimpangan, gitu. Kalau kita ada ukurannya ya, aturan, norma dan sebagainya, gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi kehidupan ya, kalau saya melihatnya dari sisi yang netral, gitu. Dan sesungguhnya itu yang saya tahu itu ada influence, yang cukup besar. Nah, ini ada satu teman saya yang pernah belajar dari saya, belajar sama hipnoterapi gitu. Dan akhirnya dia menangani anak-anak yang ternoda oleh hal-hal yang seperti itu, ya disodomi dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Begitu si anak ini dilecehkan oleh pelaku gitu ya, dia tidak menyesal karena dia sudah merasa menikmati gitu. Nah, akhirnya teman saya waktu itu bingung menghadapinya gitu loh. Dan akhirnya saya berdiskusi dengan yang bersangkutan, rasa nikmatnya dilepas dulu. Rasa nikmat waktu dia diperlakukan tidak senonoh itu yang dilepas dulu. Itu baru sisi negatifnya itu yang dilepas, gitu, supaya menjadi normal kembali, gitu. Dan ini itu ada satu pengaruh yang luar biasa dari lingkungan ya, dari pergaulan khususnya, itu dari pergaulan, dari apalagi sekarang dengan adanya sosial media ini itu sangat rentan ya, mempengaruhi generasi-generasi penerus kita di sini. Nah, gitu. Kirim surat ke Made Swenten di masa kecil itu tadi, itu tuh kasusnya sebenarnya redaksi kata-katanya bisa dibuat sefleksibel mungkin ya? Bisa dibuat sefleksibel mungkin. Bisa juga dengan versi yang lain. Yang sering saya lakukan itu adalah saya minta yang bersangkutan itu menulis tentang dirinya. Yang khususnya adalah yang pernah dia alami, yang dia rasakan, yang dia harapkan untuk dirinya sendiri. Ya, rata-rata saya minta itu adalah 10 paragraf. Setelah selesai 10 paragraf, dia baca kembali, diringkas menjadi 7 paragraf. Setelah diringkas, ringkas lagi menjadi 5. Ringkas lagi menjadi 3, setelah itu ringkas menjadi 1, setelah itu ringkas menjadi 1 kalimat, dan pada akhirnya harus diringkas menjadi 1 kata. Nah, kata inilah yang kita jadikan penguat yang ditulis dalam surat kepada si Made Swenten kecil ini. Itu. Jadi kalau lanjut Pak. Dan ini salah satunya itu adalah dengan mengirimkan surat. Yang lainnya itu adalah dengan ngajak ngobrol. Dengan imajinasi seolah-olah kita ketemu gitu? Iya, dengan imajinasi seolah-olah kita ketemu. Nah, kalau datang ke profesional hipnoterapi, seperti datang ke saya gitu ya, saya akan lakukan modelnya itu adalah setelah induksi di bening, kalau sudah masuk ke level trance gitu ya, kita minta yang bersangkutan itu berimajinasi bahwa di hadapannya itu adalah ada anak kecil. Usianya sekitar di bawah 8 tahun lah. Itu usianya, pandang wajahnya, apa yang terjadi dengan yang bersangkutan. Setelah itu ajak dia ngobrol. Ya, obrolannya mungkin sugestinya atau afirmasinya lebih kurang seperti ini nih.
wahai Made Swenten, aku tahu bahwa kamu sedih, aku tahu bahwa kamu kecewa, dan aku juga tahu bahwa kamu hidup penuh dengan ketakutan karena peristiwa-peristiwa yang kamu hadapi selama ini di dalam kehidupanmu. Tapi kamu tidak sendirian. Kamu sekarang bersama saya yang dewasa di sini. Gitu. Ya. Dan itu apapun yang kejadian di masa kecil itu sudah berlalu dan itu tidak real dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Oke. Gitu. Jadi artinya ketika kemudian kita itu mengalami sebuah pola yang berulang, itu artinya luka yang pernah kita alami itu sedang meminta perhatian. Iya. Gitu. Nah, makanya pentingnya memeluk, menerimanya, membersamainya, supaya kemudian pola itu kemudian tidak berulang lagi, gitu kira-kira ya. Iya. Dan metodenya mungkin bagi teman-teman yang sulit melakukan sebuah imajinasi bisa pakai tulisan, kirim surat itu tadi, dan dibaca sendiri gitu ya. Kirim surat dan baca sendiri. Dan menariknya itu ada mahasiswa, kalau nggak salah dari UPH ya, yang pernah saya bantu gitu ya. Dan dia benar-benar mengirimkan itu surat ke rumahnya. Oh ya? Iya. Dia tulis suratnya, setelah itu ke kantor pos. Dan dikirimkan surat itu ke rumahnya. Setelah itu dia buka dan baca. Itu kalau mau atraktif begitu juga itu menarik juga sih. Gimana sejauh ini efektivitasnya dari cerita teman-teman yang udah dibantu sama Pak Made? Sangat membantu. Contoh konkretnya misalnya dia mengalami apa dulunya sebelum melakukan apa yang disampaikan Pak Made itu dengan menulis surat dan lain sebagainya, terus perubahannya gimana? Ya. Yang paling masih nyantol di pikiran saya, ada teman yang melakukan kayak sabotase gitu Mas. Sabotase itu sabotase diri ya. Terlalu sering menunda-nunda pekerjaan. Terlalu sering menunda pekerjaan. Nah, ini kan sebetulnya salah satu gejala ya, bahwa kita inner child kita itu perlu perhatian gitu. Nah, procrastination lah bahasa manajemennya gitu. Nah, setelah saya bantu dengan metode yang saya utarakan tadi itu, dan pada akhirnya yang bersangkutan itu terlepas dari procrastination itu. Jadi dia terlepas dari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan itu. Ya. Nah, gejala yang lainnya kan bisa jadi overthinking kan. Ya, jadi berpikir tentang sesuatu hal terlalu jauh gitu ya, nyangkut. Kadang nggak ada solusinya, mikirkan yang lain lagi. Nah, begitu terus akhirnya pikirannya itu kan sibuk memikirkan hal-hal yang dia sendiri tidak tahu solusinya. Stres nggak? Ya stres gitu loh. Nah, ini juga di salah satu penyebabnya itu adalah karena ada inner child itu yang perlu perhatian. Gitu. Dan ini bisa kita lakukan penyelesaiannya lewat surat ya, lewat ngobrol gitu, ngopi bareng lah gitu ya. Dengan inner child. Dengan inner child kita gitu loh. Kalau mau yang lebih serius lagi itu ada jalan juga kan? Apa tuh? Yang past life regression itu bisa. Iya, PLR ya. Iya, itu bisa kita lakukan. Jadi bayangkan aja bahwa diri kita itu santai gitu ya, naik apakah mobil gitu ya, naik motor gitu ya. Yang sering saya gunakan itulah naik dengan balon gas. Naiknya itu dengan balon gas gitu, sehingga dia bisa mengamati ke bawah peristiwa-peristiwa yang pernah dia alami di masa lalu. Ya, jadi mengamati, setelah itu tarik balon gas itu dengan kekuatan pikiran bawah sadar ke masa lalu. Ya, waktu remaja kita amati di situ apa yang terjadi. Gitu. Nah, begitu dia menggerakkan tangan, biasanya saya kasih kode gitu. Kalau ada sesuatu yang negatif yang Anda amati, gerakan jari tangan yang saya tunjuk. Kalau ada begini, berarti dia mengamati sesuatu hal yang memunculkan perasaan yang tidak oke. Nah, ini yang perasaan tidak oke yang dimunculkan dari peristiwa di masa lalunya ini yang kita bantu untuk dilakukan healing. Gitu. Sekarang konsekuensi logisnya ketika kemudian kita di waktu kecil itu kurang mendapatkan rasa cinta yang kita idealkan gitu Pak Made. Jadi kita tidak pernah benar-benar dicintai di waktu kecil. Itu biasanya kalau saat dewasa itu
Apa? Dampak Emosi meledak. Emosi meledak karena pelukan itu kan rasa penerimaan ya. Dan pelukan dari orang tua kepada anak itu kan recas, betray, recas betray. Anak saya pun yang sekarang sudah punya anak gitu ya, punya suami gitu ya, sering melakukan recas ke saya. Kalau dia lagi stres gitu ya, udah langsung datang ke saya untuk minta dipeluk gitu. Itu recas. Berarti secara lebih komprehensif, arti pelukan papa dan mama kepada anak waktu kecil itu apa? Itu menunjukkan bahwa kamu itu oke. Itu satu. Yang kedua ya, kamu ada satu masalah, kamu tidak sendirian. Oh. Gitu. Sehingga tidak merasa terabaikan setelah dewasa.